Assalamualaikum Pak Bin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jody. Pak Bin, ini mohon maaf minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait dengan kasus di etika yang mungkin pernah terjadi di sekolah kita. Jadi yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bin yang telah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan wawancara pada siang hari ini. Baik Pak Bin, ini yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih Mas Jody, dan saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Budi selaku calon guru penggerak dan untuk salah satu materi yang harus dilakukan. Nah, untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, kita memang yang pertama tentunya hal-hal tersebut kemungkinannya karena ada yang memberitahu kepada kami, kemudian dari itu maka kami untuk segera mengambil keputusan untuk mengidentifikasi dari kasus yang ada, baik itu dilema etika maupun rujukan moral tersebut. Baik Pak Bin, nah kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Bin? Ya, terima kasih Mas Jody. Memang untuk dua hal tersebut, baik itu dilema etika maupun rujukan moral, itu memang sangat kadang-kadang kita membingungkan karena itu kaitannya dengan benar dengan salah. Kalau yang kaitannya dengan rujukan moral itu jelas ya Mas, benar dengan salah. Tapi kalau yang dilema etika itu kan benar dengan benar. Nah, kemudian bagaimana saya harus melakukan, itu harus mengumpulkan fakta dulu. Ya, kemudian nanti siapa yang terlibat, kemudian bisa menganalisa dari benar salahnya tersebut, kemudian nanti kita membuat solusi bagaimana untuk menyelesaikan kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Baik, terima kasih Pak Bin atas jawabannya. Kemudian ini Pak Bin, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak Bin? Ya, langkah-langkah yang pertama adalah memang ya setelah kita tahu masalahnya, kita identifikasi masalahnya, kemudian kita melakukan diskusi ya, dengan orang-orang atau teman dari sekolah kita, bagaimana cara untuk menyelesaikan ya kaitannya dengan kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Nah, kemudian dari itu kita diskusikan bersama, sebab nanti kalau kaitannya dengan yang dilema etika yang kaitannya dengan kasus benar salah ya Mas ya, atau salah benar ya, karena yang rujukan moral tadi dilema etika yang benar ya, Pak, terutama yang kaitannya dengan rujukan moral itu yang kadang-kadang kami juga sulit untuk memutuskan, maka kami perlu mengadakan diskusi baik itu dengan orang yang bersangkutan atau kalau itu peserta didik ya tadi yang bersangkutan, kemudian kita juga melibatkan beberapa orang yang mungkin kami anggap untuk bisa membantu kasus tersebut. Baik Pak Bin, terima kasih. Kemudian Pak Bin, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Bin?
Nah, untuk yang sudah kita lakukan untuk pengambilan keputusan kaitannya dengan kasus D5 etika, itu kita memang harus berpikir yang berorientasi pada aturan yang benar, sebab itu kasus benar semua. Contoh misalnya ada kasus yang kalau itu peserta didik sering terlambat itu karena apa, atau bahkan mungkin ada guru atau karyawan yang sering terlambat karena apa. Ternyata kasus itu suatu D5 etika. Contoh kalau peserta didik sering terlambat karena tidak ada yang mengantar, atau mungkin kalau dari guru karena di rumah misalnya ada mengurusi keluarganya yang memang harus diurusi. Yaitu sebenarnya kan benar, mengurusi keluarga itu benar, tetapi dia melakukan suatu hal yang mungkin tidak dibenarkan dengan aturan yang ada, misalnya tidak boleh terlambat. Itu. Seperti itu maksudnya. Ya, baik Pak Bin, terima kasih sekali ini jawabannya. Kemudian Pak Bin, yang berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak Bin? Ya, tantangannya ya seperti saya sampaikan di depan tadi, sebelumnya tadi Mas. Misalnya kalau ada kasus yang berkaitan dengan peserta didik maupun guru, yang dimana D5 etika itu merupakan suatu yang benar semuanya, nah maka tapi melanggar aturan. Nah, kita mencari bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi tersebut. Contoh kalau ada peserta didik atau guru yang sebelumnya tadi, agar nanti bisa tidak terlambat lagi, sehingga nanti bisa mengatasi masalah sendiri. Kemudian nanti kita akan mencari keputusan yang terbaik yang tentunya menguntungkan dari kedua belah pihak, yang tidak ada yang dirugikan. Bagaimana harus menyelesaikan solusi dari kasus yang bersangkutan. Baik Pak Bin, terima kasih. Kemudian nih Pak Bin, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau barangkali Bapak tadi memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, gitu Pak? Nah, kalau jadwal khusus saya kira tidak ya Mas, karena kasus itu kan kita juga tidak tahu ada atau tidak. Tetapi seandainya ada, kita lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya itu misalnya kasus ringan, mungkin kita bisa langsung selesaikan. Tapi kalau kasusnya itu merupakan kasus yang berat, ya kita harus menjadwalkan, misalnya dari tahap-tahapan, misalnya tadi mengumpulkan fakta, kemudian mengidentifikasi bagaimana, kemudian nanti kita jadwalkan sampai akhirnya nanti bisa kasus tersebut bisa diselesaikan, gitu Mas. Baik Pak Bin, terima kasih. Kemudian ini Pak Bin, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak Bin? Ya, yang jelas kami punya staf ya, di sekolah kan ada staf, maka kalau ada kasus seperti itu tentunya kami akan mengajak staf untuk membicarakan, juga dari guru BK. Kalau itu kasus peserta didik, tentunya berawal dari wali kelas, kemudian guru BK, kemudian kesiswaan. Tapi kalau kasusnya itu menimpa seseorang, guru atau tenaga pendidikan, tentunya kami juga harus melibatkan staf yang kami anggap sebagai teman untuk berunding bagaimana menyelesaikan kasus yang ada tersebut. Baik Pak Bin, berarti ada kolaborasi dan koordinasi nih Pak Bin terkait dengan masalah tadi. Ya. Baik, kemudian ini Pak Bin yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, sebelum ke khusus dilema etika Mas,
yang saya lakukan dituakan di sekolah ini memang ya dengan berbagai teman, baik itu dari peserta didik, dari guru, tenaga pendidikan, kan memang macam-macam karakternya, sifat, watak dan sebagainya. Sehingga kalau ada kasus yang seperti itu ya akan apa ya Mas, menjadikan saya untuk lebih bijaksana mengambil keputusan, karena jangan sampai kasus tersebut merugikan dari sebelah pihak. Jadi dengan adanya ini pembelajaran yang saya peroleh adalah saya akan menjadi lebih bijaksana lagi, karena saya merasa di sini sebagai pengayom dari semua, baik itu peserta didik maupun dari guru, sehingga dalam menyelesaikan harus ada solusi yang bisa menguntungkan semuanya, tidak ada yang dirugikan. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Bin, luar biasa sekali ini untuk wawancara pada siang ini. Saya kira itu saja yang saya sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan wawancara terkait dengan dilema etika. Semoga kami selaku JGP dapat belajar dengan Bapak terkait dengan bagaimana untuk mencari solusi dari dilema etika yang tadi dikatakan oleh Bapak, win-win solution, bagaimana tidak ada yang dirugikan tapi semuanya dirasa menguntungkan seperti itu Pak. Sama-sama Mas Suri, semoga sukses dalam menyelesaikan diklat CGP-nya sampai selesai nanti, sampai akhirnya, sehingga nanti Mas Suri dinyatakan berhasil sebagai guru penggerak yang sehingga nanti sesuai dengan jargon dan guru adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan, terutama untuk warga kita di SMP Negeri 1 Daniel tercinta. Sukses selalu Mas Suri. Terima kasih Pak Bin. Saya mohon undur diri Pak Bin. Terima kasih Mas Suri, sama-sama sukses. Assalamualaikum Bias. Waalaikumsalam Mas Budi. Gimana kabarnya Bias? Saya. Alhamdulillah. Mas Budi ya saya. Alhamdulillah Bias. Begini Bias, yang pertama mengucapkan terima kasih Biasnya telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti wawancara pada siang hari ini. Nanti mohon Bias berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan. Sebisanya ya Mas, sesuai pengalaman saya. Yang pertama begini Bu Yas, bagaimana Bu Yasmina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral selama ini Bu Yas? Kalau istilah dilema etika dan bujukan moral ini juga baru saya tahu kira-kira bulan apa ya gitu itu, akhir-akhir tahun kemarin itu, karena tuntutan dari atas bahwa yang bukan sekolah penggerak itu ada seperti bimtek itu, tapi ya hanya 2 JPL kalau nggak salah. Jadi yang saya tahu gitu, nanti tolong dibetulkan kalau saya salah. Kalau dilema etika itu benar-benar gitu rumusnya itu loh, tapi kalau bujukan moral itu benar salah. Jadi misalnya ada yang korupsi uang bos, itu kan bujukan moral, betul kan Mas Budi? Intinya gitu. Nah yang dilema etika ini yang dilema etika ini yang kadang sulit untuk kita identifikasi, tapi sesuai dengan pengalaman saya selama di sini, itu saya tidak mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Yang penting bagi saya itu ada kasus, dan kasus itu perlu campur tangan saya, jadi saya selesaikan. Oh iya, baik, terima kasih Bu Yas atas jawabannya. Kemudian begini Bu Yas, bagaimana Bu Yasmina selaku kepala sekolah di sini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yasmina. Kalau masalah pengambilan keputusan itu saya sesuaikan dengan berat ringannya kasus dan juga pihak-pihak yang terkait. Kalau misalnya itu hanya masalah guru ada yang
tanda kutip ada kasus gitu, itu saya biasanya mencari sumber-sumber dari teman-temannya, dari semuanya. Saya pas ketemu, saya tidak langsung memanggil yang bersangkutan, tapi saya selidiki dulu lah. Nah, sebelum saya mengambil keputusan, dan itu saya putuskan sendiri kalau yang itu pengambilan keputusan di misalnya satu guru satu individu gitu maksudnya. Tapi kalau masalah murid itu saya harus mendalami dari guru BK, terutama masalah murid dari guru BK, kemudian dari orang tua. Bagi saya di awal saya menjadi kepala sekolah itu, guru BK memang selalu memberi informasi tentang kasus anak ke saya. Tapi setelah beberapa kemudian saya hanya bilang ke guru BK bahwa seandainya guru BK itu sudah bisa menangani kasus tersebut, sudah selesai, orang tua bisa menerima, monggo. Tapi kalau misalnya perlu bantuan saya terjun di dalamnya. Jadi untuk pengambilan keputusan itu tergantung dari berat ringannya kasus. Ya, kalau misalnya itu harus teamwork, maka saya memanggil tim. Memanggil tim. Ini ada seperti ini, berikut pendapat bapak, ibu dan sebagainya. Nah, karena saya mungkin tidak punya pengalaman di bidang itu, maka saya mengambil yang berpengalaman di bidang itu. Kemudian kita bersama-sama membahas kasus tersebut, kemudian saya yang mengambil keputusan. Ya, baik Bu Yasmina. Luar biasa sekali ini Bu Yasmina dalam kolaborasi dengan timnya atau stafnya Bu Yasmina. Kemudian begini Bu Yasmina, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur khusus dalam pengambilan keputusan tadi Bu Yasmina? Mungkin di pertanyaan nomor 2 tadi sudah tersirat gitu Mas Budi. Kalau misalnya itu tadi saya bilang individu, ya, saya menginvestigasi dari teman-teman yang lain seperti apa dia dan sebagainya, kemudian saya ambil keputusan itu sendiri. Itu langkah-langkahnya kan saya menginvestigasi dulu. Kemudian kalau itu masalahnya agak berat dan sebagainya, saya rembuk dengan teamwork dulu, kemudian juga tetap menginvestigasi dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, kemudian kita putuskan bersama-sama. Jadi harapan saya keputusan itu tidak merugikan pihak tertentu gitu. Jadi semuanya diuntungkan. Baik Bu Yasmina, terima kasih atas jawabannya tadi. Kemudian ini Bu Yasmina, kemudian keempat, apa saja yang selama ini Bu Yasmina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif yaitu tadi kita menerima laporan kasus itu, kita tidak langsung memanggil yang bersangkutan kemudian harus begini enggak, tapi kita observasi dulu, kita investigasi dulu seperti apa, dan sambil berjalan itu saya tidak karena biasanya kan wanita itu identik dengan emosional, Mas. Jadinya saya pikir dulu di rumah ini harus seperti apa langkah saya supaya tidak merugikan pihak tertentu gitu. Jadi semuanya lega dengan keputusan yang saya ambil. Jadi ya itu tadi, saya harus berpikir apa ya namanya ya, uang lama gitu Mas. Berpikir logis dulu, ya, berpikir logis dulu, tidak emosional. Oh ya. Jadi kemudian keputusannya win-win solution ya. Iya. Tidak ada yang dirugikan. Iya. Harapannya seperti itu. Sekarang yang kelima Bu Yasmina, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya mungkin ada pihak yang ngeyel begegek, pokoknya kudu gini, apa ya, orangnya itu ngeyel walaupun selama saya di sini itu alhamdulillah tidak ada yang seperti itu. Tapi saya sebelum ketemu orang tuanya itu kadang ngeyel kudu
kudu manut karepe dia itu gimana gitu. Jadi kita mencari dan saya tidak sendiri. Kalau misalnya harus berhadapan dengan pihak lain itu biasanya sebelumnya saya ngobrol dulu dengan, jadi membuat skenario dulu dengan teman gitu ya, teman yang saya anggap mampu untuk membantu saya. Nah kemudian ketika bertemu dengan pihak lain tersebut, saya yang ngomong ditambahin dia, atau kadang teman saya itu yang ngomong dulu saya tambahin. Jadi tantangannya yang saya takutkan cuma itu, kalau pihak yang egois menyampaikan ini kekeh pendapatnya dia, usulannya dia itu harus saya terima gitu loh, yang saya takutkan itu saja. Tapi alhamdulillah selama ini belum ada. Ya bisa ada Bu, ini orang tuanya nganu loh Bu, ya alon-alon lah kita bilang. Dan pemilihan kata itu sangat berarti. Baik Bu Yasmina. Sekarang yang ke-6 Bu Yasmina, apakah Bu Yasmina memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lembaga etika? Apakah Bu Yasmina langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Yasmina laksanakan? Ini tergantung. Ada kasus yang memang harus saya selesaikan di tempat, ya. Ada juga yang saya buat jadwal, karena begini, mengapa saya buat jadwal? Karena saya tidak pernah bertemu dengan, tidak pernah, maksudnya jarang saya bertemu dengan dia, tapi ada laporan, kemudian saya dalami laporan itu, terus ada saran dari teman-teman, Bu, Ibu harus begini karena orangnya agak keras gitu kan. Nah, terus saya juga rembuk dengan suami saya, ini nganu dia Pak, sama sing gini. Nah terus yo nganu kudune nganu gini, terus saya buat jadwal, saya buat skenario, ketemuan gitu, terus ketemuan tidak dengan dia saja tapi dengan teman-temannya. Nah kemudian baru secara individu saya pancing, di ruang ini saya pancing, Mas kok gini, dan ya alhamdulillah baik-baik saja. Jadi tergantung kasusnya. Baik, terima kasih Bu Yasmina. Sekarang yang ke-7 Bu Yasmina, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yasmina dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya ada dan harus ada, karena menurut saya seorang pemimpin itu kalau ada kasus kemudian selalu diputuskan sendiri, itu namanya bukan pemimpin yang baik menurut saya. Jadi kalaupun ada hampir semua kasus itu saya hampir semua gitu, itu saya rebut dengan tim saya, baik individu, ada yang harus individu saja, ada yang harus tim gitu. Jadi kadang saya hanya meminta bantuan satu orang, kadang dua orang, kadang satu tim, itu saya libatkan. Tapi ada juga kasus ketika pertama kali saya datang ke sini itu ada, ya saya anggapnya itu kasus. Saya berpikir dan menurut saya wajar lah kalau saya ambil yang baik dari sekolah saya sebelumnya untuk saya terapkan di sini. Gitu menurut saya itu baik, karena itu juga untuk anak-anak kedepannya. Jadi waktu itu saya ngeyel, pokoknya harus seperti sekolah saya sebelumnya gitu. Dan itu ternyata diterima dengan baik oleh mereka, karena memang itu sudah, saya juga lupa itu aturan tahun berapa, tapi saya terapkan di sini dan ternyata menurut saya itu berhasil. Baik, terima kasih Bu Yasmina atas jawabannya. Kemudian ini Bu Yasmina untuk yang terakhir, pertanyaannya adalah dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat kita petik ketika Bu Yasmina mengambil keputusan terkait dengan dilema etika Bu Yasmina.
dalam pengambilan keputusan pembelajarannya itu pembelajaran buat saya yang utama itu jika saya memutuskan sesuatu itu semua pihak harus bisa menerima, dan mereka bisa menerima karena dalam pengambilan keputusan itu saya melibatkan mereka juga. Jadi tidak murni dari saya gitu. Dalam kasus tertentu seperti saya ceritakan tadi Mas di awal saya di sini. Nah, itu saya harus merubah gitu loh. Merubah yang ada di sini. Mengambil yang baik dari sekolah saya sebelumnya itu tadi, dan itu memang keputusan saya sendiri, tidak mereka harus menerima, dan kalaupun itu masih belok-belok sampai sekarang itu kan saya tetap pokoknya harus gitu, yang ini harus dijalankan seperti itu. Ya mereka mungkin diamnya itu saya nggak tahu, tapi karena saya berprinsip bahwa yang saya putuskan itu nanti baik untuk anak kedepannya, nah, maka yang satu itu saja yang memang dari saya sendiri. Tapi kalau pembelajarannya itu tadi bahwa memutuskan sesuatu, menangani suatu kasus itu tidak bisa sendiri. Ya, jadi memang harus dengan seseorang, 2 orang, atau dengan tim. Jadi ketika kita memutuskannya di depan semua warga sekolah, itu banyak yang bisa menerima karena kita sudah memutuskan bersama. Jadi ada komunikasi dulu lah sebelum saya memutuskan sesuatu. Gitu. Baik, Bu Yasmina. Terus kemudian saya di sini bisa belajar lebih sabar, tidak emosional, tidak suka marah-marah, karena ternyata guru di sini itu juga jarang yang marah-marah. Jadi saya belajar banyak dari teman-teman di sini, bisa menjadi manusia yang lebih baik. Ya, baik sekali Bu Yasmina, luar biasa sekali tadi atas jawabannya dari Bu Yasmina. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, tadi Bu Yasmina pembelajarannya adalah bagaimana komunikasi dengan bentuknya tadi, kemudian juga kolaborasi, kemudian juga bagaimana Bu Yasmina sosial emosionalnya juga dibuat agak lebih baik lagi, bisa menahan emosinya tadi dan meluapkan. Iya, tidak dengan di sekolah sebelumnya. Baik. Tapi ternyata kok malah tensinya lebih tinggi ya. Tongnya diangkat Bu Yasmina? Enggak, okay. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Oh, iya. Terima kasih ya Bu Yasmina, ini mohon maaf saya merepotkan Bu Yasmina. Enggak repot, malah seneng kok dipercaya. Nah, kami doakan semoga sekolah Bu Yasmina tambah sukses, tambah maju. Kemudian Bu Yasmina selalu diberikan kesehatan. Nah, itu yang penting. Terima kasih, saya mau izin ya Bu Yasmina ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.